Baiklah, kita akan langsung masuk sesi yang pertama, dan Pak Yusak akan menjadi moderator dalam sesi ini mendampingi Pak Hans. Pak Hans, selamat pagi Pak Hans. Selamat pagi, Bu. Baiklah, saya langsung serahkan kepada Pak Yusak untuk menjadi moderator dalam sesi ini. Silakan Pak Yusak. Selamat pagi Pak Hans. Selamat pagi Pak Yusak. Aduh, senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Hans di ruang virtual. Suatu saat nanti kita bertemu muka dengan muka. Iya, baik. Iya. Teman-teman peserta konsultasi nasional, waktu yang diberikan pada kita pada sesi yang pertama adalah mulai jam 9 sampai jam 10.45. Dan kita akan melakukan sesi yang pertama ini secara milenial juga dalam ruang virtual. Pertama, saya akan menyampaikan siapa sebetulnya oknum ini, ya. Siapa sebetulnya Pak Hans Geni Artanto, pembicara kita. Saya akan memperkenalkan nanti. Sesudah itu Pak Hans akan memaparkan presentasi selama 45 menit. Ya, di antara itu, karena kadang-kadang lebih lama sedikit tidak apa-apa, tapi antara 45 menit. Dan selanjutnya saya akan buka ruang diskusi, dan mohon cara-cara virtual juga dipakai, yakni teman-teman semuanya diminta dengan hormat untuk mengajukan pertanyaan pada ruang chatting, ya, yang ada di dalam fasilitas platform Zoom. Dan kemudian nanti akan semua pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh Pak Hans, mungkin 4 atau 5 pertanyaan per klaster begitu akan dijawab oleh Pak Hans, sehingga kita akan sangat efektif memanfaatkan waktu kita dari jam 9 sampai jam 10.45. Teman-teman, acara kita pada sesi yang pertama ini sangat amat penting karena berkaitan dengan hasil penelitian tentang peran pemuda di gereja pada era milenial ini. Dan saya akan perkenalkan nama narasumber kita adalah Pak Hans Geni Artanto. Beliau lahir di Situbondo di Jawa Timur pada 11 September 1960. Selamat ulang tahun Bapak. Ini adalah ulang tahun yang keberapa ya Bapak ya ini, kalau Bapak lahir tahun 60 ini, Bapak lahir 60 ya? Jadi ini sudah 60 tahun Bapak? Iya, betul. Aduh, ini awet muda atau awet tua ini ya? Aduh ya, waduh, selamat ulang tahun walaupun agak terlambat ya, terlambatnya 2 bulan tapi tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Hans sudah menikah tentu saja, dan menikah dengan Ibu Dr. Randa Umi Luciana Jaya Pranata ME MPD, sudah punya 2 anak, moga-moga sudah punya cucu juga ya Bapak ya. Tapi biasanya di biografi itu tidak diberikan nama cucu ya, nanti kalau disebutkan bisa lama itu. Pak Hans berpendidikan D3 Sistem Informatika di Universitas Bina Nusantara, sekarang menjadi Akademi Teknik Komputer Jakarta, dan memperoleh STH dan MA dari STT Intio Surakarta. Wah, tidak jauh-jauh dari Salatiga, tempat di mana lebih dari 30 tahun saya berkarya. Tapi kita tidak pernah berjumpa, baru berjumpa di ruang virtual ini. Pengalaman Pak Hans adalah menjadi Sekretaris Persekutuan Jaringan Riset Nasional sampai tahun 97, lalu Koordinator Nasional Taman Kanak-Kanak, Yayasan Pelayanan Desa Terpadu Pesat di Salatiga ini, dekat betul. Ya. Ini Koordinator Nasional Taman Kanak-Kanak. Nah, ini sangat menarik, Taman Kanak-Kanak. Lalu saya Koordinator Taman Kaplak-Kaplak ini Bapak. Sampai tahun 2002. Kemudian Direktur Eksekutif Yayasan Pelayanan Desa Terpadu Pesat sampai 2017, juga di Salatiga. Pengurus jaringan 2 anak nasional sampai tahun 2012. Lalu pengurus Institute for Community and Development Studies sampai 2013. Pengurus jaringan Peduli Anak Bangsa
2006 sampai 2016, pengurus anak bersinar bangsa gemilang, POK 14 Window Indonesia, tahun 2010 sampai 2016. Aduh, banyak sekali ini pengalaman pekerjaan dan pelayanan. Pengurus Yayasan Leadership and Discipleship sampai sekarang, Sekretaris Bilangan Research Center 2017 sampai sekarang, dan pengurus Yayasan Pesat sampai sekarang. Teman-teman mahasiswa milenial, tidak banyak waktu yang akan saya pakai, karena saya akan memberikan ruang virtual ini kepada Pak Hans Geni Artanto. 45 menit untuk presentasi Bapak, dipersilahkan. Mari Pak Hans. Terima kasih Pak Yusak untuk memperkenalkan latar belakang saya. Terima kasih juga kesempatan bisa berbagi dalam satu event yang penting ini, ya, konsultasi nasional mahasiswa teologi Indonesia. Saya percaya sebagian besar Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk generasi milenial ya, berarti ya para mahasiswa saat ini, dan melayani generasi termasuk generasi Z dan generasi Alpha ke depan. Saya lihat topik yang diambil sangat menarik, yaitu tentang prospek dan tantangan generasi milenial. Saya percaya pelayanan kepada anak muda menjadi pelayanan yang sangat penting, karena generasi muda membawa satu api semangat yang besar. Ya. Satu kali Perdana Menteri Israel berkata, walaupun kami punya segalanya, kalau kami tidak punya semangat, maka semuanya tidak ada artinya. Ya. Generasi muda selalu mewakili semangat yang membara dalam melayani. Ya. Karena itu saya ingin berbagi hasil penelitian dari Bilangan Research Center ya, secara lebih luas. Ya. Jadi saya akan kemukakan dalam 45 menit ini 3 hasil survei yang terkait dengan generasi muda. Ya, generasi muda. Karenanya saya coba memberikan judul Potret Generasi Muda Gereja. Saya persilakan screen-nya bisa di-share. Oke, baik. Jadi 3 hasil penelitian akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang spiritualitas generasi muda, lalu kedua tentang pertumbuhan gereja, khususnya saya hanya coba membahas tentang jemaat remaja, pemuda, dan jemaat anak. Lalu kemudian terakhir nanti saya akan menyampaikan tentang hasil riset generasi muda dalam kaitannya dengan pelayanan di masa pandemi. Terkait dengan riset pertama, penelitian pertama yaitu tentang spiritualitas generasi muda, yang kami teliti adalah responden berusia antara 15 sampai dengan 25 tahun. Lebih kurang ada 4.095 responden di 42 kota dan di 7 koridor. 7 koridor yang dimaksudkan adalah di Pulau Jawa, Jabodetabek, Pulau Sumatera, Jabodetabek, Jawa, lalu Kalimantan, Sulawesi, Maluku Nusra, lalu kemudian Papua. Ya. Nah, di sini tampak bahwa sebagian besar responden 86,4% berusia sekitar 15-18 tahun ya. Ini remaja pemuda ya, usia SMP, SMA ya. Sekolah-sekolah yang dilibatkan bercampur, ada SMP baik Kristen, negeri atau swasta non Kristen, begitu juga dan SMA. Terbesar di situ kita tampak di situ adalah dari SMA Kristen, dan ada beberapa dari perguruan tinggi. Ya. Slide berikutnya, next. Nah di sini kita lihat bahwa, pertanyaan tentang berapa sering mereka mengikuti ibadah di gereja, ya, tampak bahwa 63,8%
mereka menyatakan bahwa rutin mengikuti kebaktian di gereja, ya berarti 4 kali sebulan, ya 4-5 kali sebulan. 26,4% mereka mengikuti sekitar 2-3 kali dalam 1 bulan, ya. Dan paling banyak di sini kita tampak di situ bahwa yang laki-laki biasanya ada beberapa yang jarang dan bahkan tidak mengikuti kebaktian, ya, tidak mengikuti ibadah, ya. Jadi ini profilnya. Selanjutnya, kalau kita lihat dari aspek bagaimana mereka membaca Alkitab, ya, di dalam 1 minggu, kalau tadi ibadah per bulan, dalam baca Alkitab 1 minggu, tampak bahwa 36,5% hanya kadang-kadang saja, tidak rutin. Yang rutin 5 kali lebih dalam seminggu ada 17,9%, dan yang 1-2 kali dalam seminggu ada 18,3%. Sedangkan intensitas berdoa jauh lebih tinggi, ya, dalam 1 minggu. Yang rutin berdoa 5 kali lebih dalam 1 minggu 41,8%, ya. Lalu yang 3-4 kali dalam 1 minggu ada 12,2%, yang 1-2 kali dalam 1 minggu ada 6,7%. Dari 3 parameter ini, yaitu frekuensi beribadah dalam 1 bulan, lalu intensitas membaca Alkitab dan intensitas berdoa, maka kemudian kita coba membuat segmentasi dari tingkat kerohanian generasi muda. Ya, slide berikutnya bisa maju. Nah, di sini tampak kemudian kita bagi kerohanian tinggi, sedang, dan rendah. Di sini kerohanian yang tinggi ada 32,5%, ya. Lalu yang kerohanian yang sedang ada 46,3%, sedangkan yang rendah adalah 21,2%. Kalau kita lihat dari jenis kelaminnya, tanpa dari sisi gender bahwa yang perempuan umumnya lebih rohani daripada laki-laki, ya. Oke, next slide. Nah, berbicara tentang bagaimana mereka menerima Kristus sebagai juru selamat, 86,6% berkata bahwa mereka sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Ya. Kalau ditanya siapakah yang menuntun mereka untuk mengenal Kristus, yang menarik di sini kita lihat bahwa 73,1% berkata bahwa mereka mengenal Kristus oleh karena ayah dan ibunya menuntun mereka, ya, membimbing mereka. Dan di sini peran pendeta hanya sekitar 10,6%, dan peran guru agama di sekolah adalah 2,1%. Kalau data ini dibandingkan dengan penelitian bagi usia yang lebih lanjut, yaitu 40 tahun sebelumnya, ya, penelitian untuk mereka yang lebih tua, didapatkan bahwa justru untuk generasi yang lebih tua, mereka mengenal Kristus dan dituntun oleh orang tua hanya sekitar 46,5%. Ya. Lalu peran pendeta justru pada generasi itu lebih kuat, yaitu 39,2%. Jadi berarti ada sebuah shifting, ada suatu perubahan di mana peran pendeta mulai mengecil, peran keluarga makin besar. Dan ini sebuah berita yang menggembirakan oleh karena berarti keluarga ada pada jalur, pada track yang benar. Ya. Kita tahu kita berkembang dari satu masyarakat yang tradisi menjadi masyarakat yang modern. Kita tahu dulu nenek moyang kita di Kalimantan berbagai tempat tinggal sebuah rumah yang besar. Di situ ada ayah, ibu, ada kakek, nenek, ada om, tante, dan sebagainya. Dan biasanya sang kakek menjadi kepala dari keluarga di situ, gitu. Lalu di rumah itulah semua belajar, ya, belajar dari ayahnya untuk belajar berburu, belajar ibunya untuk memasak, gitu. Belajar agama juga di situ, semuanya semua menjadi satu. Tapi setelah masyarakat berubah menjadi modern, kemudian kita kenal ada institusi gereja, ya, di urusan kerohanian, orang tua serahkan anak-anak ke gereja. Ya, harapan anak-anak mengenal Yesus di gereja, bertumbuh rohaninya di situ. Lalu anak-anak dibawa juga ke sekolah, institusi sekolah, supaya anak-anak jadi pintar. Ya,
Nah, seperti itu, lalu kemudian ada dunia usaha, orang tua bekerja di situ. Ya. Nah, perubahan ini dengan ada berbagai institusi ini, spesialisasi ini, lalu kemudian kadangkala menyebabkan perubahan mindset, ya, perubahan pola pikir yang keliru, ya, karena kemudian orang tua beberapa, tidak semua, beberapa orang tua berpikir bahwa kalau anaknya mau pinter ya kasih ke sekolah, sudah, ya, nah, lalu kemudian kalau mau rohani taruh di gereja. Jadi rasanya orang tua hanya tanggung jawabnya mencari uang saja. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang besar, karena sebenarnya orang tualah yang paling bertanggung jawab untuk memimpin anaknya mengenal Kristus dan bertanggung jawab untuk memastikan anaknya bertumbuh secara rohani di hadapan Tuhan, dan juga orang tua juga adalah pendidik yang pertama dan utama, bukan diserahkan kepada guru di sekolah, walaupun mereka menjadi mitra dari kita. Jadi kalau kita melihat hal ini, kita melihat shifting ini adalah shifting yang baik, di mana peran keluarga, peran orang tua mulai ditumbuhkan, mulai berkembang pada track yang benar, mereka mulai membawa anak-anak kepada Kristus. Artinya gereja sudah mulai pada track yang benar memperlengkapi orang tua untuk bisa membawa anak-anak pada Kristus. Baik, next berikut. Berikutnya bicara tentang lingkungan anak, lingkungan sahabat, maka di situ didapatkan bahwa 67,4% sahabat mereka adalah sahabat dari sekolah, dan dari lingkungan gereja hanya ada 11,9%. Nah, dari 67,4% ini, sebagian, yaitu 44,6%, mereka sebagian sebagai pengikut Kristus yang sungguh. Yang sungguh-sungguh semuanya ikut pengikut Kristus hanya 38,9%. Ya, yang bukan pengikut Kristus teman-temannya ada 9,7%. Padahal pertemanan menjadi sangat penting. Ya, kita berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi sekolah menjadi sebuah tempat pelayanan yang penting dalam menyiapkan anak dan juga dalam tumbuh kembang anak, serta bagaimana kerohanian anak bisa bertumbuh. Nah, di sini mahasiswa teologi ke depan tentunya juga punya kesempatan untuk berpikir, untuk mengambil kesempatan melayani di sekolah-sekolah, ya. Bagaimana anak muda melihat sekolah? Next, selanjutnya. Penilaian anak muda terhadap sekolah di sini tampak bahwa dia berkata untuk pelajaran agama Kristen di sekolah dan di kampus itu sangat menolong pertumbuhan rohaninya. Ya. Secara nasional dikatakan 75,8%, ya, berkata demikian. Bahkan kemudian 70,6% berkata bahwa persekutuan rohani di sekolah dan di kampus itu juga sangat bermanfaat untuk pertumbuhan rohani mereka. Bahkan ada 51,4% mereka melihat bahwa paling sedikit ada seorang guru, ya, yang peduli dan mereka siap sedia menolong bila mereka menghadapi masalah yang berat, ya, masalah yang berat. Ya. Tentu ada perbedaan koridor, ya, kalau kita lihat di Jabodetabek dan Maluku Papua, ya, tampak di situ bahwa Jabodetabek lebih skornya lebih kecil dibanding dengan Maluku Papua. Bisa jadi ini oleh karena perbedaan tuntutan sekolah yang kita tahu di Jabodetabek tuntutan lebih tinggi, tuntutan akademis, sehingga kesibukan sekolah bisa menyebabkan mereka lebih rendah skornya. Baik, next, selanjutnya. Selanjutnya kita lihat beberapa sosok guru dosen yang berdampak sangat positif, ya, bahkan dikatakan 80% responden menyatakan ada guru yang berdampak positif dalam hidup mereka, ya, baik mulai dari guru taman kanak-kanak, SD, lalu SMA dan SMP, ya. Kita lihat yang paling tinggi tentu yang SMP dan SMA, ya, karena relatif mereka lebih ingat, ya. Kalau ini respondennya usia 18 sampai 25, ya. Kalau di usia TK mungkin mereka sudah lupa, ya, atau SD, ya, tetapi SMA, SMP mereka masih lebih ingat, ya. Dan tanpa di situ bahwa
guru SMP ada 32,2%. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat baik. Berikutnya, next slide. Saya ingin mengajak kita melihat tentang motivasi dan dinamika hidup dari generasi muda. Kalau dilihat, ada 14,2% yang pernah berpikir ingin bunuh diri. Ini data yang sangat mengejutkan. Karena kadangkala kita sebagai gereja berpikir bahwa tidak ada generasi muda gereja yang akan berpikir seperti ini. Tetapi kenyataan survei menunjukkan 14,2%. Artinya ada 1,5 orang dari setiap 10 orang yang punya keinginan pernah berpikir ingin bunuh diri. Dan kalau dilihat alasan kenapa mereka berpikir demikian, ya, 14,1% karena stres. Anak muda bisa stres ya. Kedua, lelah masalah hidup, 13,2%. Ada yang putus harapan, bertengkar dengan saudara, 7,7%. Ada yang masalah pribadi, lalu lelah masalah keluarga. Jadi kalau dilihat di sini, persoalannya terbagi dua, masalah sendiri, kedua adalah masalah yang keluarga. Ya, stres, putus asa, bertengkar, ya, dan sebagainya. Selanjutnya, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya, kita teliti lebih dalam lagi, next slide, pada koridornya, khususnya di Jabodetabek, di sini angkanya menjadi lebih tinggi. Ini kita khususkan pada mereka yang usia 15-18 tahun ya, usia SMP, SMA. Ternyata di Jabodetabek, angka mereka yang berpikir ingin bunuh diri bukan lagi 14,2%, tetapi menjadi 25,6%. Itu berarti 1/4, ya, cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Memang kalau kita lihat di Maluku, Papua 15,7%, justru lebih rendah, ya, lebih rendah. Di sini kenapa demikian? Ya, kita tahu bahwa tingkat stres di kota besar jauh lebih tinggi, ya, jauh lebih tinggi. Bahkan dalam bagian yang lain penelitian disebutkan bahwa salah satu alasan mereka meninggalkan tidak bisa ikut ibadah dengan rutin, salah satunya adalah kesibukan sekolah. Ya. Baik, next slide. Berikutnya bicara tentang mereka yang pernah melarikan diri dari rumah. Hampir 10%, 9,8% berkata ya. Kenapa mereka lari dari rumah? Karena masalah dengan keluarga, 12,2%. Tidak tahan dan keluarga, sering diomelin, bertengkar dengan orang tua, malas di rumah. Ya, secara garis besar keluarga tidak menjadi tempat yang nyaman buat mereka. Ya, akhirnya mereka cenderung lari. Ini hampir 10%, 1 dari 10 orang. Ya. Next slide. Bicara tentang penilaian diri sendiri terhadap motivasi hidup, gitu, ada banyak hal yang positif, walaupun ada beberapa yang memprihatinkan. Dikatakan 97,2% ingin membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Gitu. Di masa mendatang, aku ingin membahagiakan orang tuaku, 96,6%. Aku memiliki cita-cita dan mimpi yang besar, luar biasa, 94,7%. Aku yakin akan berhasil mewujudkan mimpiku, 91,4%. Tapi kemudian ada yang berkata, hidup hanya satu kali. Carilah kepuasan sebesar-besarnya sewaktu masih muda, 57,9%. Tentu ini bukan konsep Kristiani ya. Ya selagi hidup cuma sekali ya puas-puasin aja ya. Nah, lalu kemudian dalam hidup ini aku tidak seberuntung teman-temanku. Nah, ini mulai melihat ke dalam ya, yang merasa sangat mengasihani diri, 48,6%. Ya, mungkin memang keadaannya seperti itu. Gitu. Aku merasa tidak ada orang yang dengan sungguh dan tulus mengasihi aku. 32,2% berkata demikian. Tentunya 3 hal yang terakhir ini jadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, next slide. Nah, kalau mereka menghadapi masalah karena ingin berpikir membunuh diri, ya 14,2%, bahkan di Jabodetabek 25%, mereka lari 10%-nya, lalu ada masalah persoalan hidup, kemana mereka akan datang? 43,1% berkata mereka akan datang pada ayah dan ibunya. 28,9% mereka akan datang kepada temannya. Makanya teman menjadi penting pertemanan.
Kalau dia punya teman yang tidak sungguh-sungguh dalam Kristus, tentu nasihatnya akan berbeda dengan teman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ya. Lalu kemudian data berikutnya yang menarik dikatakan, next slide, ada sekitar 14,7% yang tidak pernah bisa curhat pada siapapun tentang masalah pribadinya. Jadi ini jadi masalah besar, ya. Kalau ini tidak ditangani, ada 14,7% yang tidak tahu dia harus pergi pada siapa. Ya. Next slide. Jadi kita melihat permasalahan ini bahwa seharusnya keluarga yang harus jadi sarang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak, ya. Sehingga kalau ini terjadi, maka tentunya anak-anak punya tempat ya untuk curhat, anak-anak punya tempat menerima perlindungan, ya. Keluarga menjadi sangat penting, dan pembentukan keluarga tidak dimulai waktu seorang laki-laki dan perempuan menikah, ya, tetapi harus dimulai sejak generasi muda, sejak anak-anak, waktu mereka melihat hidup dalam keluarga yang baik, keluarga yang menyatakan kasih sayang. Dari situ dia berkembang, ya. Di situ dia mulai mendapatkan pendidikan, dan itu sangat penting. Ya. Tahun 2011 di Inggris terjadi satu kerusuhan yang sangat besar, terjadi penjarahan, terjadi pengrusakan, ya. Luar biasa. Ya. Setelah peristiwa itu dapat ditangani, ada banyak perusuh-perusuh yang ditangkap, lalu dilakukan sebuah penelitian, didapatkan satu hasil yang mengejutkan, yaitu ternyata bahwa sebagian besar mereka yang melakukan perusakan, melakukan demonstrasi yang merusak itu adalah kelompok-kelompok anak remaja. Nah, dan setelah diteliti lebih dalam, mereka adalah anak-anak remaja di mana ayahnya tidak hadir dalam hidupnya. Ya. Next slide. Nah, hal yang penting dalam kehidupan keluarga adalah perlunya kehadiran seorang ayah yang dapat mengisi hati anak dan dekapan emosi cinta. Ya. Ayah tidak hadir ada banyak sebab, ya. Bisa juga misalnya seperti konteks di Indonesia, di Jawa, ya, ayahnya bekerja di kota, ibunya juga bekerja, lalu anak dititipkan pada seorang nenek, ya. Seperti itu tidak hadir. Ya. Bisa juga karena ayahnya saja yang bekerja, ya, sehingga dia tidak bisa hadir. Gitu. Ada juga orang tua yang sudah bercerai sehingga ayah tidak ada dalam keluarga itu. Atau mungkin ayah ada tetapi ayah sibuk dengan pekerjaannya sepanjang hari, ya. Sehingga ayah tidak hadir dalam kehidupan sang anak. Ya. Baik. Ini beberapa hal tentang spiritualitas kaum muda. Saya menginjak pada penelitian kedua, yaitu tentang pertumbuhan jemaat. Next slide. Jadi bicara tentang pertumbuhan jemaat, BRC melakukan satu survei pada 4.394 responden, ya, di 7 koridor, ya, di 7 koridor, di desa dan di kota. Lalu kami coba membuat 3 kategori pertumbuhan gereja. Pertama, kita katakan bahwa satu gereja yang pertambahan umatnya kurang atau sama dengan 1,3%, kita kategorikan sebagai jemaat yang tidak mengalami pertumbuhan. Mengapa? Karena 1,3% itu adalah angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jadi kalau tumbuhnya 1,3 atau kurang, yaitu sama aja tidak tumbuh. Ya, jadi itu dianggap jemaatnya tidak mengalami pertumbuhan. Lalu yang kedua, kategori kedua, yaitu jemaat yang mengalami pertumbuhan rendah dan menengah. Kalau jemaatnya bertambah lebih dari 1,3 sampai dengan 8%. Lalu jika jemaat bertumbuh di atas 8%, kita kategorikan sebagai mengalami pertumbuhan yang besar. Ya. Baik, next slide. Hasil survei, ini angkanya hilang ya, sorry, angkanya hilang. Oke.
Jadi hasil survei pertumbuhan di situ kita kategorikan ada jemaat dewasa, lalu kemudian jemaat remaja, pemuda, dan jemaat anak. Ya. Jadi di situ angkanya kalau jemaat dewasa itu adalah 24,5%. Ya. Jadi yang warna kuning menunjukkan tidak mengalami pertumbuhan, yang warna merah muda, pink itu mengalami pertumbuhan rendah menengah, lalu yang ungu itu pertumbuhan yang besar, pertumbuhan tinggi. Jadi yang dewasa itu yang pertumbuhan tinggi 24,5%, remaja pemuda itu 38,4%, lalu anak-anak itu 45,6%. Jadi menarik kalau kita lihat dari anak-anak, remaja pemuda, ya anak-anak paling tinggi pertumbuhannya, tapi kemudian di pemuda berkurang, di dewasa berkurang. Ya, baik. Mengapa demikian? Next slide. Hal ini bisa dijelaskan oleh penelitian sebelumnya tentang spiritualitas generasi muda. Di situ ada satu data ya yang menyatakan bahwa sekitar 10% dari responden dulunya mereka pernah mengikuti ibadah secara rutin dulunya ya. Dari 10% itu ada 73,7% menyatakan iya. Nah, mereka yang dulunya ikut rutin lalu sekarang tidak lagi mengikuti ibadah ya, mengapa mereka meninggalkan gereja ya? Dan kapan terakhir ya? Dari situ tampak bahwa 37,4% meninggalkan gereja saat usia antara 5 sampai 10 tahun ya, usia SD ya. Katakanlah di akhir usia SD ya tinggalkan gereja. Yang lain lagi pada usia 11-14 tahun, itu usia SMP ada 29,3%. Selebihnya 15,6% pada usia SMA 15 sampai 18 tahun. Jadi di sini kita lihat bahwa hampir 40% dari mereka yang beribadah rutin saat usia sekolah minggu, ya, setelah itu kemudian mereka mulai meninggalkan gereja ya, secara bertahap. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Saya kira gereja-gereja seringkali mengalami persoalan ini, entah apakah gereja sudah mengantisipasi atau tidak. Biasanya terjadi gelombang anak atau remaja meninggalkan ibadah, meninggalkan gereja saat terjadi perubahan. Mulai di usia SD ke SMP, SMP ke SMA, ya, dan di situ terjadi gejolak. Ya, baik. Next slide. Ini bicara tentang, mohon maaf ya, rupanya ini berubah waktu dipindahkan ya, sehingga angka-angkanya tidak tampak. Jadi pertumbuhan jemaat remaja pemuda waktu diteliti mereka yang bertumbuh oleh karena mereka terlibat dalam pemuritan. Yang bagian pertama itu mereka yang terlibat pemuritan 0 sampai 10%, anak mudanya terlibat pemuritan. Yang bagian kedua yang terlibat pemuritan di atas 10%. Jadi yang warna ungu mewakili pertambahan jemaat yang tinggi, ya. Kita lihat bahwa cukup signifikan. Kalau jumlah yang terlibat pemuritan meningkat ya lebih di 10%, maka angka pertumbuhan jemaat remaja pemudanya juga meningkat secara signifikan. Baik, slide berikutnya. Nah, sekarang temuan berikutnya adalah kaitan antara ukuran jemaat ya, dengan pertumbuhan jemaat. Ya, ini menarik. Jadi kami coba mengkategorikan 3 ukuran jemaat remaja pemuda dan jemaat anak. Ya. Yang pertama jemaat jemaat pemuda remaja yang ukuran antara 1 sampai 50 orang ya, dianggap sebagai satu kategori jemaat yang kecil. Lalu 51 sampai 100 itu jemaat menengah ya. Di atas 100 dianggap jemaat yang besar. Nah, tampak di sini bahwa untuk jemaat yang ukurannya menengah antara 51-100 terjadi pertumbuhan yang cukup tinggi, warna ungu itu cukup tinggi ya di situ, ya. 75,3% ya. Dan ini konsisten
dengan pertumbuhan jemaat pada anak-anak ya. Slide berikutnya. Pertumbuhan jemaat anak-anak, slide berikutnya. Nah, di sini dalam pertumbuhan jemaat anak ya, kita lihat bahwa yang di tengah ya, di mana ukuran jemaatnya 51 sampai 100 anak ya. Pertumbuhannya tinggi ya, 73,8%. Ya. Kenapa ini terjadi ya? Ya karena kita tahu kalau dia terlalu besar biasanya perhatian akan kurang ya. Tetapi kalau jemaatnya lebih kecil ukurannya ya perhatiannya lebih baik. Tetapi kalau terlalu kecil resourcesnya kurang ya toh. Jadi justru yang menengah menjadi ideal ya untuk bertumbuh. Karenanya ketemuan ini menjadi penting untuk dipikirkan strategi ke depan untuk jemaat-jemaat yang terlalu besar jumlahnya. Ya biasanya orang kan senang ya punya jemaat, anaknya banyak, remaja pemudanya banyak ya toh. Tetapi risikonya bisa tidak tertangani dan baik ya. Tidak ada perhatian, caringnya kurang ya toh. Itu bahaya. Tetapi juga untuk jemaat yang kecil-kecil, ya, jemaatnya cuma 25 anak mudanya, ya, anak sekolah minggunya cuma 10, resource-nya biasa kecil. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ya, coba diadakan kolaborasi antar beberapa gereja, ya, buat kolaborasi, ya, sehingga resource-nya boleh saling mengisi, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga anak-anak, remaja, pemuda bisa ditangani dengan lebih baik. Ya, selanjutnya, slide. Ini pertumbuhan jemaat didasarkan pada koridor ya. Di atas itu adalah untuk jemaat dewasa. Jemaat dewasa ada koridor Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, lalu ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan. Nah, dibandingkan dengan jemaat remaja pemuda yang di bawah, ya. Koridornya sama, ya toh. Di sebelah kiri itu Sulawesi, Nusa dan Maluku, Papua. Kalau sudah lihat tren dari grafiknya, yang di atas dan di bawah sebelah kiri hampir sama, betul ya? Ya, yang ungu trennya sama ya. Yang sebelah kanan, kalau kita perhatikan sebelah kanan ya, kalau kita perhatikan daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, antara dewasa dan remaja pemuda, ada sesuatu yang berbeda. Yang berbeda ini mana? Yang Jawa. Jawa di remaja pemuda justru yang tidak bertumbuh sangat tinggi, 58,5%, yang kuning itu. Ya. Yang bertumbuhnya hanya 41,5%. Ya. Sangat berbeda. Ya. Mengapa ini terjadi? Ya, untuk Jawa khususnya. Kita lihat slide berikutnya. Next slide. Nah, kalau kita lihat di sini tampak bahwa kalau kita breakdown lagi khususnya yang di Jawa, ya, di Jawa desa dan kota, ya, tampak bahwa di desa lebih parah, ya. Jadi tingkat pertumbuhannya makin rendah dibandingkan kota. Tadi kita lihat secara keseluruhan di Jawa rendah, kalau di breakdown desa dan kota tampak di desa lebih rendah lagi. Kenapa ini terjadi? Asumsi yang memungkinkan yang kita lihat di sini, kalau kita lihat data lebih lanjut, yaitu tentang warga desa yang usia kurang dari 25 tahun yang merantau untuk bekerja, tampak di situ bahwa Jawa dan Sumatera itu angkanya sangat tinggi. 33,1% di Jawa, banyak anak muda yang merantau, ya di Sumatera 31%. Jadi ini indikasi di mana banyak sekali anak-anak remaja pemuda di Jawa yang merantau, yakni urbanisasi. Ya. Jadi karena itu perlu strategi khusus ya, untuk yang di Jawa. Artinya betul penting secara lebih dini melakukan pengkaderan, melakukan pemuritan kepada anak-anak di desa-desa di Jawa, sehingga mereka bisa kuat rohaninya, atau bisa juga memikirkan tentang penciptaan lapangan-lapangan kerja dan sebagainya. Baik, next slide. Kalau kita lihat di sini pertumbuhan jemaat anak, tadi remaja pemuda, jemaat anak, kita lihat bahwa
di desa dan di kota, ya di desa cenderung lebih tinggi, ya cenderung lebih tinggi. Karena kita tahu situasi di desa di mana angka pertumbuhan biologis di desa memang lebih tinggi dibanding di kota. Ya, baik. Next slide. Kalau jemaat anak dilihat dari sisi keterlibatan dalam pemuritan, kita lihat konsistensi yang sama dengan jemaat remaja pemuda tadi, bahwa makin banyak anak-anak yang terlibat dalam pemuritan, jika mereka lebih tinggi daripada 10% yang terlibat dalam pemuritan dan jemaat itu, maka angka pertumbuhan jemaatnya lebih tinggi, ya, semakin tinggi. Jadi betapa pentingnya pemuritan bagi anak-anak dikerjakan. Baik, next slide. Jadi saya coba menyimpulkan beberapa hal-hal yang dicari oleh remaja, pemuda, dan anak. Yang pertama yaitu mereka ingin menjadi bagian dari kelompok yang menerimanya, belonging. Karenanya kelompok yang berukuran sedang, menengah, ya menjadi tempat yang tepat kalau anak-anak diterima menjadi bagian dari kelompoknya. Kedua, adanya komunitas yang saling kenal dan peduli, ya, caring community. Ya. Yang ketiga, adanya inovasi program inovasi. Yang keempat, keterlibatan dalam pelayanan. Dan yang kelima adalah pemberdayaan melalui pemuritan. Ini beberapa hal yang dicari oleh remaja, pemuda, dan anak. Selanjutnya saya ingin berpindah kepada survei tentang generasi muda dan teknologi digital. Ya. Next slide. Berbicara tentang generasi muda tentu tidak bisa dipisahkan dari teknologi digital. Kenapa demikian? Karena segmentasi kenapa disebut generasi milenial, generasi Y, generasi Z, dan sebagainya itu sebenarnya seiring dengan perkembangan teknologi, ya perkembangan teknologi, ya perkembangan zaman, maka ada penamaan seperti itu. Walaupun kadang-kadang kalau saya suka tanya sama anak-anak saya, mereka tidak suka kalau disebut, oh ini saya generasi Y, apaan sih katanya. Ya, tetapi itu kan untuk orang memudahkan. Tetapi memang itu yang terjadi, perubahan zaman lalu menyebabkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tahu bahwa dalam zaman setelah Perang Dunia Kedua itu kan munculnya generasi baby boomers, betul ya? Karena tadinya perang, orang tidak mau punya anak, takut punya anak, perang selesai, ya orang langsung produksi banyak anak, ya. Terjadi ledakan bayi-bayi baby boomers, ya sampai sekitar tahun 64, ya 45 sampai 64, ya. Lalu setelah itu kemudian masuk zamannya generasi X, zaman saya, ya generasi X, ya sampai sekitar tahun 90-an, ya saya kira, ya. Di situ terjadi satu penemuan penting, yaitu penemuan komputer pada zaman itu, ya, pada zaman generasi X. Ya. Lalu kemudian berubah, terjadi teknologi informasi, ya, sehingga kemudian muncullah dunia internet, ya, generasi Y masuk di dunia itu pada masa itu, ya. Lalu kemudian teknologi informasi dan komunikasi, sudah internet, informasi, sekarang ditambah komunikasi karena pakai handphone, ya toh. Jadi berubah lagi masyarakatnya menjadi generasi Y, milenial tadi, menjadi generasi Z dan generasi Alpha. Jadi dunia maya menjadi dunia dari generasi zaman sekarang. Ya, dikatakan dari hasil survei 66,5% generasi muda menggunakan sosial media, ya. Bahkan sehari ada 1 sampai 20 jam. Ya. Ada 11,4% menggunakan lebih dari 20 jam. Bayangkan, ya. Lalu games juga menjadi bagian, ya, 75,7% bermain games, ya. Di antaranya 32,3% menghabiskan 2 sampai 5 jam per hari. 12,7% lebih dari 5 jam sehari, ya. Next slide. Intensitas mengunjungi situs pornografi lebih dari 1 kali dikatakan bahwa hampir separuh, ya,
43% anak muda itu pernah mengunjungi lebih dari 1 kali. Kalau kita lihat persentase antara laki-laki dan perempuan, lebih banyak yang laki-laki. Yang laki-laki 64,7%, perempuan hanya 25,7%. Nah, kalau ini dikaitkan dengan tingkat kerohanian, yang tadi kita sebutkan ada segmentasi kerohanian tinggi, sedang, dan rendah. Makin tinggi tingkat kerohaniannya, maka mereka punya daya tahan yang lebih tinggi. Kita lihat lebih rendah, ya, yang masuk mengakses situs porno ada 38,1% untuk yang tinggi, tapi yang kerohanian rendah 51,6%. Jadi ada korelasi mengenai tingkat kerohanian dengan penguasaan dirinya. Ya. Baik, next slide. Menarik, waktu kami melakukan penelitian di masa pandemi ini, kita mendapatkan bahwa Gereja Indonesia tidak siap menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi selama 3 bulan, sejak Maret, April, Mei, gereja beradaptasi dengan sangat cepat. Didapatkan bahwa 64% setelah 3 bulan ya, mereka memiliki departemen digital. Di gereja setelah 3 bulan pandemi ada 64% gereja memiliki departemen digital. Ya, meningkat cepat. Lalu yang menarik bahwa aset digital itu apa? Aset digital itu ya bisa berupa video klip, ya bisa berupa renungan, devotion rohani, klip-klip pendek, foto-foto yang berisi ayat-ayat Alkitab dan segala macam ya yang dikirimkan lewat teknologi digital ya, itu meningkat 2-5 kali ya. Dan kenaikan ini lebih besar daripada kenaikan digital konten di marketplace di dunia usaha. Luar biasa. Jadi sebenarnya pandemi ini satu sisi menjadi satu berkat bagi gereja. Kenapa? Karena gereja sebenarnya di era teknologi digital ya, di era teknologi informasi dan komunikasi, gereja adalah sebuah institusi yang paling tertinggal dalam beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Tetapi oleh karena kehadiran pandemi, di mana gereja tidak bisa mengadakan kebaktian dalam keadaan yang terdesak, maka kemudian gereja tidak lagi mempersoalkan tentang bahasan teologis dan segala macam tentang teknologi digital, lalu mereka mau tidak mau dan alasan praktis, lalu kemudian semua berlomba-lomba mengadakan teknologi supaya bisa eksis hadir di tengah jemaatnya secara virtual. Ini sebuah blessing in disguise. Ya. Blessing in disguise. Ya. Berikutnya, waktu kami coba menanyakan, ya, jika pandemi berlalu, apakah gereja akan tetap melakukan ibadah live streaming? Ya. Dikatakan 7,2% berkata tidak, 42,9% belum memutuskan, 49,9% berkata tetap akan melanjutkan. Ya. Jadi di sini memang tetap ada yang wait and see, 42,9%. Kenapa? Karena beberapa tentunya berpikir apakah kalau setelah pandemi berakhir, lalu kemudian layanan ibadah online tetap diadakan, apakah itu tidak menyebabkan lalu jemaatnya tidak hadir dalam kebaktian onsite, gitu. Apakah itu lalu tidak menyebabkan terjadinya antagonis antara online dan offline dalam pelayanan, ya. Ada banyak aspek yang dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan gereja, ya, pimpinan-pimpinan gereja. Nah, kalau kita lihat sebenarnya hal yang penting, ya, next slide. Banyak orang masih belum memahami tentang apa itu pelayanan online dan offline. Ya. Seharusnya yang perlu dilakukan adalah tidak perlu mempertentangkan antara online dan offline. Sebaliknya yang penting adalah bagaimana mengintegrasikan online dan offline.
Nah ini dalam satu bagan tentang satu pelayanan bagi masyarakat 5.0 ya, masyarakat maju zaman sekarang, bahwa online dan offline suatu kebutuhan. Yang offline kita lihat terbagi Bapak, juga di situ ada sama waktu dan ada waktu beda Bapak waktu. Baik, Pak. masih 7 menit. Waktu Oke, Bapak baik. masih 7 menit. Terima kasih. Baik. Jadi slide sebelumnya, bisa slide sebelumnya. Ya. Jadi di situ ada online, ada offline, tapi juga ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu sama waktunya, asinkronus berbeda waktunya. Umumnya yang kita lakukan ibadah di gedung gereja ya, atau kelas itu offline dan waktunya sama. Ya. Tetapi kita juga bisa offline, waktunya berbeda, belajar secara mandiri. Ya. Bisa kita mengirimkan misalnya konten-konten pembelajaran lewat WA. Ya, mereka bisa belajar sendiri. Ya. Kan begitu. Kita bisa kirim kalau di desa kita bisa kirim mungkin CD ya, video CD ya, atau DVD ya, kepada mereka bisa belajar ya. Atau secara online dan sama waktunya seperti kita sekarang nih, virtual meeting ya. Itu ibadah online yang sekarang dilakukan oleh gereja-gereja ya. Tetapi bisa juga online dan waktunya yang berbeda. Itu learning management system ya. Learning management system. Nah, kelihatannya ke depan gereja harus mengarah ke sini, learning management system, di mana di situ sudah ada paket-paket modul-modul pembelajaran, jemaat bisa tinggal masuk di situ, dia akses di sana. Ya baik, saya kira jadi harusnya adalah integrasi. Selanjutnya next slide. Nah bicara tentang penerapan digital payment, ya dalam ibadah online, ya dalam ibadah. Sebelum pandemi sudah ada 23,7% yang melakukannya. Tetapi sejak pandemi ada yang baru yaitu 34% ya sejak pandemi yang belum menerapkan 42,2%. Nah ini pun ada sangat beragam, ada orang yang ada gereja-gereja yang masih juga memang tidak mengizinkan melakukan digital payment. Nah ini bicara tentang mindset menghadapi perubahan zaman. Ya. Dulu waktu komputer pertama kali ditemukan ya tahun 60-an, lalu kemudian ada banyak isu bahwa ada komputer yang sangat besar, mainframe, dikatakan namanya the beast, binatang, lalu gereja menjadi takut sekali dengan komputer waktu itu. Lalu kemudian kalangan gereja waktu itu berkumpul, lalu rapat memutuskan boleh nggak komputer dipakai. Dan sudah tahu apa hasilnya rapat waktu itu? Rapat waktu itu berkata bahwa komputer tidak boleh dipakai oleh gereja. Ya. Dan sekarang bagaimana mungkin kita hidup tanpa komputer? Ya, semua kita pakai komputer. Kenapa itu terjadi? Karena ketakutan-ketakutan terhadap teknologi. Teknologi itu adalah sifatnya netral. Bisa dipakai untuk hal yang positif, bisa dipakai untuk hal yang negatif. Di gereja mesti siap untuk masuk dalam era ini. Berikutnya, digital payment yang umumnya digunakan, ya, jadi bank transfer paling banyak, ya, 67,2%. Sekarang gereja-gereja juga hidup lewat itu, ya, online, dia kirim transfer, ya. Lalu 46,9% sudah lebih maju, mereka menggunakan GoPay, menggunakan OVO, menggunakan Dana, Link Aja, dan segala macam bentuk e-money. Ya. Bagaimana dengan di desa? Di desa mungkin belum semua bisa, ya, tetapi dalam waktu ke depan, ya mungkin 5-10 tahun ke depan, saya kira seluruh sudah bisa di-cover dengan teknologi. Ya. Baik, selanjutnya, next slide. Jadi di sini kita lihat bahwa hasil dari survei menunjukkan bahwa gereja yang memiliki jumlah persentase anak muda yang lebih besar akan cenderung memiliki komisi digital serta peningkatan aset digital selama masa pandemi. Jadi mereka yang punya anak muda yang cukup, ya, maka mereka bisa bergerak, bisa berkembang. Jadi sekarang kehadiran generasi muda dan bagaimana melibatkan generasi muda menjadi sangat-sangat penting. Sebuah gereja kemudian bersaksi dari Medan, dia berkata, ya Pak, kami menggunakan online, ibadah online, dan kami heran ada banyak anak muda sekarang yang saya tidak kenal sekarang hadir di gereja kami.
Nah itu perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini faktor-faktor yang membuat gereja kehilangan kaum muda. Ya, secara cepat. Ya. Pertama dikatakan karena program tidak menarik, 52,7%. Kedua karena tidak ada engagement, ya 19,8%. Lalu kepemimpinan karena tidak connect antara pemimpin dengan generasi sekarang yang dipimpin 14,3%, dan kepura-puraan, tidak ada keaslian. Ya. Jadi mereka tidak melihat beberapa pemimpin menjadi teladan. Ya. Itu 5,6%. Ini secara nasional juga secara koridor juga menunjukkan hal yang sama. Jadi ini beberapa faktor yang membuat kehilangan kaum muda. Tentunya bukan cuma aspek ini, tapi beberapa aspek yang tadi saya sampaikan di awal juga merupakan faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan gereja kehilangan kaum muda. Jadi kalau gereja adalah begitu, kalau pemuda gereja termasuk anak adalah sesuatu yang penting. Next slide. Saya katakan bahwa saya melihat bahwa pemuda dan anak adalah sebagai mata uang perubahan bagi gereja. Maka sudah seharusnya gereja harus melakukan investasi jangka panjang. Ya, jangka panjang. Ya. Melihat ke depan dan mulai investasi sekarang. Ya. Jika tidak dilakukan, maka kemudian gereja harus siap-siap menuai hasilnya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Pak Yusak. Pak Yusak masih mute tadi, Pak. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hans yang sudah memaparkan presentasi hasil dari riset yang dilakukan oleh Bilangan Center, dan di situ di highlight hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kondisi spiritualitas dalam tanda kutip generasi muda di Indonesia. Beberapa yang perlu kita cermati adalah bahwa begitu besarnya peran orang tua, peran keluarga dalam proses pendampingan spiritualitas kepada generasi muda. Dan tadi sangat menarik dikemukakan bahwa peran ayah menjadi begitu penting di dalam proses seperti itu. Dan dikemukakan juga bahwa peran pendeta juga penting, walaupun tidak sepenting peran keluarga yang nanti akan kita diskusikan. Dan untuk menjembatani berbagai macam hal yang timbul, Pak Hans mengusulkan adanya kolaborasi di antara gereja-gereja untuk melakukan pembinaan, antara gereja yang kuat dan yang lemah, antara gereja yang bertumbuh dengan pesat dengan gereja yang bertumbuh dengan angka yang rendah. Dan penting juga tadi dalam era milenial untuk melakukan kombinasi gabungan pelayanan antara yang offline dan online, antara sinkronis asinkronis, supaya bisa lebih optimal lagi. Teman-teman mahasiswa peserta konsultasi di ruang chatting sudah terdapat pertanyaan. Saya akan kemukakan dengan cepat Bapak supaya bisa dijawab oleh Pak Hans. Empat pertanyaan yang saya akan baca dengan cepat. Coba bentar. Jadi pertama adalah peran orang tua dari Citra Indelastari dari STTBK Palu. Peran orang tua dalam menuntun anak menerima Yesus sangat besar dibandingkan dengan orang lain. Seandainya keluarga si anak mengalami broken home, apakah peran orang tua bisa digantikan dan siapa yang menggantikan? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Robert Bulolo dari STT Sapi, P-nya 2 bukan 1, di grafik 5.3.
semakin besar jumlah umat anak, maka pertumbuhannya semakin berkurang. Pertanyaannya, bagaimana sikap gereja yang seharusnya dalam menanggapi hal ini? Sehingga semakin bertambah jumlah umat anak, maka semakin meningkat pula pertumbuhannya. Pertanyaan ketiga dari Ricky STT Saat. Apa indikator dari tingkat kerohanian seseorang pada slide 5? Apakah ada indikator yang benar-benar sahih dalam menentukan tingkat kerohanian seseorang? Pertanyaan yang sangat menarik. Yang kedua, jika keluarga dan sekolah merupakan wadah yang paling efektif dalam mendukung kerohanian, apakah milenial, generasi Z, Alpha, dan seterusnya akan mengikuti pergerakan statistik ini, yaitu meninggalkan institusi resmi seperti gereja konvensional dan beralih pada wadah tanpa institusi? Apakah kita perlu mempertahankan bentuk gereja konvensional yang dalam datanya tidak efektif dalam mengembangkan spiritualitas? Kemudian pertanyaan yang keempat dari Hizkia, STT Wesley, 70% anak muda menghabiskan 1-5 jam, bahkan 5 jam dalam bermain game. Lalu bagaimana peran gereja dan peran mahasiswa teologi dalam upaya mengurangi persentase tersebut dan memberikan penguasaan diri terhadap kaum muda? Pak Hans, ini 4 pertanyaan pertama, tapi saya ingatkan pada teman-teman mahasiswa untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah di-share pada ruang chatting. Pak Hans, silahkan dijawab 4 pertanyaan pertama. Terima kasih Pak Hans. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama tentang bagaimana kalau keluarganya broken home. Justru saya kira disinilah peran dari gereja menjadi lebih besar. Dalam hal ini bisa menjadi peran pembina anak, guru sekolah minggu, pembina remaja. Mereka harus hadir menjadi peran pengganti sebagai sosok kakak atau sosok orang tua buat anak. Jadi kita melihat bahwa tetap menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi sangat penting. Yang kedua, bicara tentang bagaimana jemaat anak yang jumlahnya banyak. Mungkin maksudnya bicara ukuran ya. Jika ukuran jemaat anaknya besar, ya, tetapi itu bisa satu sisi jadi berkat, tetapi bisa jadi kendala kalau kemudian pelayanan kepada anaknya kurang intensif. Karenanya harus dibikin suatu strategi yang cukup baik. Jadi kalau jumlah anaknya besar, berarti harus dibagi, dikelompokkan, diberi rasio yang cukup, jumlah pembina yang tepat yang bisa menangani anak tersebut, sehingga ada care yang cukup buat anak-anak, ada bimbingan untuk bisa melibatkan anak lebih lagi, ya, sehingga pertumbuhannya bisa tetap terjadi. Ya. Apalagi kemudian kalau kita tahu bahwa setiap anak itu kebutuhannya berbeda-beda, ya, unik ya setiap anak ya. Jadi di situ kalau rasio pembina dan anak makin besar, ya artinya mungkin 1 pembina untuk sekitar 1:10, 1:10, ya mungkin masih cukup baik ya. Dan ada penanganan yang intensif, saya kira demikian. Jadi itu penting, harus tangani dengan sungguh-sungguh. Dan yang saya tidak sempat sampaikan tadi ada bicara soal alokasi dana. Ya. Alokasi dana untuk pelayanan anak, remaja, pemuda itu juga sangat penting. Sebab kalau gereja berkata bahwa anak, remaja, pemuda adalah masa depan bagi gereja, tetapi kita tidak mengalokasikan sumber dana yang cukup, berarti sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh dengan itu. Jadi itu juga menjadi hal yang penting. Walaupun ini tidak boleh menjadi satu alasan untuk para pelayan untuk tidak melayani mereka. Ya. Dari konteks saya dulu kalau melayani di kota itu kan volunteerisme, ya, semua volunteer sukarela, termasuk uangnya juga sukarela. Kadang-kadang situasi itu bisa menyebabkan menambah-bobokkan gereja berpikir, sudah tidak usah dikasih apa-apa juga jalan pelayanan. Sehingga akhirnya pelayan beranak, remaja, pemuda itu sepertinya semua sukarela, termasuk uangnya di gereja, tidak invest apapun juga, gitulah. Itu ada bahaya. Baik, mengenai pelayanan online dan offline,
gereja konvensional dan gereja modern. Saya kira kita harus memahami bahwa tidak semua hal bisa ditangani lewat online system, ya. Ya, misalnya attachment, ya, kedekatan kita dan orang itu kan tidak bisa cuma lewat virtual, ya. Ya, suasana kehadiran Tuhan waktu kita memuji bersama tentu akan berbeda antara online dan offline. Itu hal-hal yang kita tahu bahwa itu tidak bisa tergantikan, ya, tidak bisa tergantikan. Bagaimana kemudian seorang pendeta mendoakan jemaatnya, ya, ada seorang teman memberi jabatan tangan kepada kita, ya, lah itu hal-hal yang tidak bisa digantikan, sehingga artinya offline itu tetap dibutuhkan, online juga tetap dibutuhkan, dan online itu bukan berarti hanya sebatas kepada online service, ibadah, gitu. Lebih dari itu, ibadah itu sebagian kecil, ya, lebih daripada itu. Nah sekarang sebagian besar gereja hanya fokusnya kepada ibadah online-nya saja, gitu. Padahal kan lebih dari itu kebutuhannya. Ya. Jemaat perlu disapa, ya, jemaat perlu didengar. Ya, makanya kemudian bahkan saya mendengar ini satu hal yang menarik, saya tidak menyangka satu teman di gereja dia berkata, kami dulu di gereja kami ada doa pagi. Itu biasanya hadir 200 orang. Tetapi saya satu kali berpikir dari situasi pandemi ini, saya coba adakan doa pagi secara online. Saya kaget, katanya. Kenapa? Ya hadir jadi 400, katanya. Loh, menjadi sebuah kebutuhan ya rupanya. Oh bisa jadi menjadi sebuah kebutuhan. Ya, toh. Di mana mereka bisa doa pagi-pagi sama-sama dipimpin oleh pendetanya, ya toh. Dan mereka merasakan suasana yang enak gitu loh. Dan mereka bisa cepat, ya, persiapannya tidak lama kan gitu. Nah ini kan hal-hal yang rupanya kebutuhannya berbeda-beda. Jadi dua aspek online dan offline itu merupakan satu kebutuhan, dan kedua-duanya ada hal-hal yang tidak bisa dihilangkan karena komplement sifatnya. Ada yang tidak bisa dicapai oleh online, hanya bisa offline. Ada yang bisa dicapai offline, hanya bisa online. Ya. Jadi itu dua-duanya menjadi sangat penting. Jangan berpikir bahwa satu akan membunuh yang lain. Tidak. Tetapi komplement, saling melengkapi, saling menguatkan. Asal itu dikelola dengan baik. Dan perlu belajar, memang mesti perlu belajar. Ya. Ada ilmunya, ada teknik-tekniknya, ya, mesti belajar dari mereka yang lebih bisa. Dan dari penelitian pandemi kemarin, pelayanan selama pandemi, ada sangat muncul keterbukaan antar gereja untuk kolaborasi satu dengan yang lain. Ada banyak. Jadi gereja-gereja yang maju mereka bersedia untuk menolong. Dan situasi pandemi kemarin juga menyebabkan gereja bisa saling belajar satu dengan yang lain tanpa malu. Kalau dulu kan malu, ya, pendeta gereja A mau belajar di gereja B, mau datang gitu kan nanti dilihatin semua orang. Nah sekarang kan gampang, ya, tinggal buka linknya, dia masuk ke gereja orang lain, dia bisa lihat di situ, dia bisa pelajari, mudah sekali, ya toh. Jadi itu luar biasa masa ini, ya. Lalu soal games, ya, saya kira memang di sini, ya, gereja mesti satu, dia memang mesti memahami dunia anak zaman sekarang. Ya. Kalau kita tidak memahami, lalu kemudian kita hanya judgement, lalu kita kehilangan generasi ini. Karena nggak nyambung bahasanya. Mesti tahu, ya, dunia games itu seperti apa. Lalu kedua, ya, mesti menawarkan alternatif kegiatan lainnya yang juga menyenangkan. Ya, karena games itu kenapa mereka tertarik? Ya kan menyenangkan games itu. Ya, lah bagaimana kita create, ya, kegiatan-kegiatan lainnya, ya, sehingga kaum muda bisa ikut terlibat di dalamnya. Saya kira itu, Pak. Ya. Mungkin ada satu kelewatan kelihatannya. Masih ada yang kelewatan, yaitu pertanyaan dari Ricky STT Saat itu. Apa indikator dari tingkat kerohanian seseorang pada slide 5? Apakah ada indikator yang benar-benar sahih gitu? Nah, itu pertanyaan yang terlewat tadi.
Mari Bapak. Memang bicara kami di BRC tadi yang disampaikan di awal presentasi, saya coba menggunakan. Nampaknya ada gangguan internet yang tidak stabil. Intensitas berdoa dalam 1 minggu dan intensitas membaca Alkitab. Ya. Tetapi juga kalau nanti Bapak Ibu saudara sekalian membaca buku dari Bilar Research Center, riset yang pertama yaitu tentang spiritualitas kaum muda, ya, di situ juga dipaparkan ada 7 aspek lain untuk mengukur tingkat kerohanian kaum muda. Ya, di antaranya bukan cuma frekuensi ibadah, tetapi juga dilihat motivasi ibadahnya apa. Lalu kemudian dilihat juga tentang apakah mereka bersaksi enggak, menceritakan Kristus kepada orang lain tidak. Apakah mereka melakukan membimbing orang lain tidak untuk mengenal Kristus. Jadi ada beberapa aspek lain, ada sekitar 7 aspek yang dipakai. Tentunya memang ini berbeda-beda bahkan di tiap gereja. Jadi waktu kami juga mengukur tingkat spiritualitas jemaat pada masa pandemi pun, itu di situ kami tidak menetapkan sebuah indikator, tapi waktu itu lebih banyak kita memberikan kebebasan kepada pemimpin gereja untuk memberikan pandangan, persepsi, apakah di masa pandemi ini jemaatnya bertumbuh atau tidak. Dan tentu kriterianya akan sangat berbeda-beda antara satu pendeta dan pendeta lain dalam melihat apakah kerohanian jemaatnya bertumbuh atau tidak di masa pandemi. Jadi saya kira itu pertanyaan yang baik sekali ya. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan, saya ringkas dengan cepat, Bapak. Ya. Yang pertama dari Samuel STT Shalom, Bandar Lampung. Menanggapi slide 25, grafik 4.8 terkait presentasi jemaat desa yang merantau untuk bekerja. Menurut Bapak, bagaimana gereja berkontribusi untuk menolong kebutuhan jemaat akan pekerjaan? Pertanyaan kedua dari Perlin, STT Sriwijaya. Dari Perlindungan, STT Sriwijaya. Berdasarkan statistik penelitian yang dipaparkan, apakah ada perbedaan signifikan terhadap pertumbuhan spiritualitas generasi muda di kota dan di desa, terlebih dengan hadirnya teknologi yang begitu pesat, memberi kesenjangan yang masih terlihat, apalagi kaitannya dengan kegairahan untuk beribadah di masa pandemik. Milenial kota sudah terbiasa dengan teknologi, sedangkan milenial desa masih belajar. Pertanyaan kedua dari Luxen, STT GPI Papua. Dalam slide motivasi dan dinamika hidup terdapat 14,2 responden yang ingin bunuh diri. Terkait dengan hal itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana perspektif gereja terkait hal tersebut? Apa yang dapat ditawarkan oleh gereja untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertanyaan 4 dari Rena Tasya Prawati, STT Lintas Budaya. Pertanyaannya kepada Bapak, tidak ada pertanyaan. Tapi bertanya tapi nggak ada pertanyaan. Ya sudah, ini juga belum ada pertanyaan, masih oke. Pertanyaan dari Gideon ini. Oke, dari Aryo Unera. Pertanyaan berikutnya. Langkah apa yang gereja ambil ketika presentasi anak muda yang lebih banyak menggunakan waktu untuk main games daripada membaca Alkitab atau pergi ibadah? Langkah apa yang harus gereja ambil? Ya, itu supaya nggak main game terus tetapi beribadah. Saya lanjutkan lagi Bapak yang ke-6. Dari Gideon IAKN Taruntung. Apakah yang menjadikan spiritualitas pemuda menjadi menurun di era post-truth ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hasil survei, Bapak mengatakan sangat penting yang namanya sahabat spiritual. Spiritual baik dalam gereja, sekolah, dan lingkungan. Bagaimana seharusnya cara gereja dalam menyikapi pembentukan sahabat spiritual dalam konteks ini? Itu 5 pertanyaan untuk Bapak. Masih ada pertanyaan lagi, moga-moga jam 10.45 kita bisa
menyelesaikan semua pertanyaan. Pak Hans, dipersilahkan. Baik, tentang pertanyaan Samuel mengenai jemaat yang merantau ya, ini umumnya di desa ya, bagaimana gereja bisa menyikapi ya. Saya kira di sini tampak bahwa ada kebutuhan lapangan kerja ya. Jadi sekarang ini sebenarnya ada hal yang positif dengan banyaknya bantuan desa ya, dari pemerintah. Nah, di sini gereja perlu menangkap peluang ini bagaimana bisa menjadi sarjana pendamping untuk di desa, ya, lalu menciptakan lapangan-lapangan kerja. Walaupun tidak mudah, tetapi bisa dicoba. Itu hal yang penting. Kedua, ya membangun network dengan gereja di kota atau pengusaha-pengusaha di kota supaya karena persoalan besar biasanya usaha-usaha yang dikembangkan yang paling berat itu adalah dalam soal marketing, pemasaran hasil ya. Jadi kalau ada network jejaring dengan di kota tentu itu akan sangat menolong. Jadi artinya gereja memang lalu kemudian tidak hanya berhenti pada masalah kerohanian, tetapi gereja juga memang harus berpikir secara holistik bahwa jemaat membutuhkan bagaimana mereka bisa mendapatkan income dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gereja harus ikut ambil bagian. Jadi ini memang menjadi penting. Tetapi jangan juga artinya dipertentangkan antara kerohanian lalu dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk income, tetapi justru itu menjadi komplement. Karena masyarakat yang kemudian dia hidupnya maju, kalau rohaninya tidak kuat ya akhirnya jadi hilang juga ya, terhilang ya, tertimbun oleh berkat Tuhan itu. Ya. Tetapi justru kerohanian itu membentuk dasar mereka, punya dasar yang kuat secara karakter, ya, sehingga menjadi daya tarik juga menjadi dasar untuk mereka berusaha. Jadi gereja harus memperluas wawasannya, actionnya, sehingga juga bisa menolong generasi muda untuk kemudian menciptakan lapangan kerja. Hal yang penting juga sebenarnya adalah bagaimana mempersiapkan sikap dan mentalitas entrepreneurship di kalangan generasi muda. Ya, jadi sikap dan mentalitas itu perlu dilatih. Ya, so, kalau tidak terlatih. Ya, sekarang sebenarnya mudah sekali kita lihat. Kenapa kok orang Padang tuh di mana-mana dia jualan? Karena kondisi lingkungannya. Kenapa orang background suku Chinese misalnya, backgroundnya, kenapa mereka dagang? Karena ada kultur yang bergerak di situ, lingkungannya, lalu mereka terdorong ke sana. Nah, ini masyarakat kita yang masyarakat petani, apalagi di desa, yang lebih cenderung nerimo, kalau orang Jawa bilang menerima apa adanya. Nah, ini mesti dilatih. Nah, pelatihan itu harus dikembangkan sehingga mentalitas itu muncul. Ya. Nah, itu perlu dilatih. Jadi pelatihan ini skill yang harus dilakukan ya, di kalangan anak-anak pemuda. Kami di Pesat itu ada satu pusat children center, kita sebut future center, pusat pelayanan masa depan anak. Nah, itu anak dilatih untuk memikirkan hal-hal semacam itu ya. Sehingga mereka belajar bisa tanam cabai. Misalnya tanam cabai kita tanya, memang cabai ini jual berapa? Iya kan? Kalau jual cabainya berapa? Kalau dijadiin sambal berapa jualnya dan sebagainya. Jadi dia berpikir secara entrepreneur. Saya kira itu perlu. Berikutnya kemudian soal desa, kota, ya, dan teknologi. Saya kira teknologi tidak selalu identik dengan menyebabkan orang menjadi lebih maju secara rohani. Tidak. Ya, teknologi tadi saya katakan bisa positif, bisa negatif. Justru sekarang yang di desa karena adanya rencana pemerintah untuk supaya seluruh desa di Indonesia bahkan daerah yang terpinggir sekalipun bisa akses pada internet, justru gereja harus mempersiapkan diri. Artinya bagaimana? Yang mempersiapkan diri, mengajar jemaat bagaimana menggunakan internet yang baik, bagaimana mengantisipasi hal-hal yang tidak berguna, kan gitu. Sebab kalau tidak, maka yang masuk
lebih banyak yang negatifnya. Nah, bagaimana dengan menggunakan yang positif? Dan disitulah kemudian kita memperkenalkan mereka tentang Alkitab elektronik, memperkenalkan bagaimana mengambil resource belajar dan sebagainya, sehingga mereka mengerti bagaimana mendapatkannya. Ya, nah, seperti itu. Jadi saya kira kalau dikaitkan dengan teknologi digital, justru gereja mesti siap, dan itu yang disebut sebagai digital literacy, ya, jadi literasi digital. Jadi kita sebagai mahasiswa teologi mesti mempersiapkan, menolong jemaat mengajar hal-hal semacam itu, sehingga kehadiran teknologi digital akan menolong makin maju. Saya kira kenapa di kota lebih maju, di desa kurang maju, sebenarnya terkait kepada resource. Resource yang saya maksudkan adalah sumber daya manusia. Ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa dikatakan ada murid yang baik kalau ada guru yang baik. Gitu. Jadi kehadiran resource di kota yang cukup itulah pembina-pembina rohani yang menyebabkan banyak anak-anak di kota lebih tinggi rohaninya. Kan begitu. Walaupun tantangannya juga berat, ya, tantangannya berat, saya kira. Jadi itu. Terus yang ketiga adalah 14,2% bunuh diri. Bagaimana gereja meresponi hal ini? Kalau tadi kita lihat bahwa persoalan yang paling besar itu kenapa banyak bunuh diri itu dua, saya kira. Satu, persoalan pada dirinya. Persoalan pada dirinya bisa karena citra diri, gambar diri, dan juga bisa juga stres oleh karena tingkat akademis, ya, tuntutan akademis yang berat di kota. Yang kedua, aspek keluarga. Ya. Jadi bicara tentang aspek citra diri, dia tentu gereja penting sekali untuk menolong anak-anak remaja pemuda untuk bisa memahami identitas diri dengan baik. Jadi pengajaran tentang identitas diri, tentang gambar diri itu menjadi penting sekali, ya, penting sekali. Sebab kalau tidak, seringkali kita ini kan ditarik oleh situasi lingkungan, ya, karena semua anak remaja pemuda pada umumnya ingin menjadi seperti temannya, ya, jadi temannya. Jadi makin dunia tantangan daya tarik dunia makin kuat di perkotaan, lah itu bisa jadi stressing tersendiri buat dia. Lalu kemudian kedua, ya, perlu pembina yang hadir menjadi sahabat bagi mereka, sehingga mereka punya kesempatan untuk terbuka pada pembinanya, ya, curhat, sehingga kita bisa melayani. Ya. Yang ketiga, tentu di sini, ya, gereja perlu mendampingi, memberikan equipping kepada keluarga-keluarga, ya. Equipping supaya keluarga-keluarga menjadi keluarga yang aman, nyaman buat anak, ya, sehingga anak-anak bisa diterima, ya. Kerap kali salah satu stres karena tuntutan akademis itu terjadi oleh karena orang tua tidak menyadari kemampuan anak. Jadi seringkali kasus yang terjadi, satu anak sudah bagus di sekolah A, lalu waktu SMA dia mau pindahkan ke sekolah B oleh karena sekolah B itu sekolah yang favorit. Dan semua orang tua, saudara-saudara orang tuanya, semua anaknya masuk di sekolah itu. Jadi dia ingin bahwa anaknya juga masuk di sekolah itu. Padahal sekolah itu adalah sekolah yang tuntutannya tinggi sekali secara akademis. Dan anaknya tidak mampu untuk ke situ sebenarnya. Tapi karena gengsi, karena prestise dan sebagainya, anak dipindah ke sana. Ya begitu anak pindah di situ, ya stres dia, stres berat. Jadi di sini sebenarnya gereja mengajarkan pada orang tua bahwa orang tua itu harus mengenali kekuatan kelemahan anaknya. Kedua, orang tua harus ngerti apa tujuannya anak sekolah, pendidikan itu tujuannya apa. Sehingga jangan sampai keluarga bukannya memberikan rasa aman, lalu menciptakan stres dalam hidup anak. Nah ini jadi equipping, gereja mengequip keluarga penting, lalu gereja lewat pembina kaum muda harus dekat dengan anak-anak, ya, mengerti, memahami, terbuka, sehingga ada tempat curhat. Ada beberapa gereja yang bagus juga, yang mereka menyediakan tempat-tempat counseling center, sehingga jemaat atau anak muda yang mengalami masalah bisa hadir di situ. Berikutnya adalah game. Saya kira Pak Hans masih ada 40 pertanyaan dan masih ada 15 menit. Jadi memang ada
nanti beberapa pertanyaan yang disampaikan Pak Hans tentu saja tidak bisa dijawab semua, tapi akan kami rekam semuanya, nanti akan kami berikan kepada Pak Hans. Silakan Pak Hans menjawab 2 lagi pertanyaan, saya akan sampaikan 5 atau 6 pertanyaan lagi nanti. Silakan Bapak. Yang soal games tadi sebenarnya kan hampir sama ya pertanyaan sebelumnya ya. Soal games bagaimana kita menolong ya. Pada dasarnya anak itu kan sebenarnya lebih senang untuk berinteraksi sebenarnya ya, lebih senang untuk berinteraksi. Tapi tinggal bagaimana kita menyediakan satu kegiatan yang bisa melibatkan mereka ya. Kegiatan yang tentunya menyenangkan juga ya, menyenangkan juga. Sehingga senang dilawan dengan senang kan gitu ya. Main games kan menyenangkan ya. Sekarang dicari alternatif lain juga ya. Sehingga dia punya alternatif lain. Oh ternyata jalan-jalan ya sambil berkemah ya, lalu sambil belajar Alkitab di situ, sambil ada keterampilan untuk mengasah leadership ya, ternyata menyenangkan sekali ya. Ya. Makanya tadi katakan kan perlu program inovasi ya, program inovasi ya. Nah itu perlu diperkenalkan kepada anak-anak muda. Jadi ada alternatif kegiatan yang harus diciptakan saya kira ya. Sahabat spiritual ya, mungkin yang dimaksud sahabat spiritual tadi soal teman di sekolah tadi ya mungkin ya saya katakan memang bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, makanya sahabat itu menjadi penting ya, khususnya anak remaja dan pemuda itu kan yang penting sesudah itu kan sahabat ya. Teman itu lebih penting, bahkan kadang lebih penting dari orang tuanya, betul nggak? Jadi makanya bagaimana menciptakan pertemanan, menciptakan sahabat itu penting. Nah, kalau orang tua ya orang tua harus tahu sahabat anak-anaknya siapa saja. Ya. Nah, kalau kita sebagai pembina rohani, ya kita perlu mendengar mereka, bagaimana dunia mereka, bagaimana persahabatan mereka. Disitulah kita lalu kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana memilih sahabat, ya, bagaimana supaya mereka tidak salah memilih teman, kan gitu. Persahabatan itu karena punya pengaruh yang besar. Sebaliknya juga banyak ada data dari data pelayanan penginjilan dikatakan bahwa banyak sekali orang yang mengenal Kristus lewat persahabatan. Ya. Jadi persahabatan juga menjadi sebuah pintu terbuka bagi sebuah pelayanan. Ya, jadi contohnya bisa sekarang, walaupun sekarang ini dunianya online, ya. Banyak orang berpikir asal saya online, lalu kemudian banyak anak muda akan masuk. Tidak demikian. Saya pelajari ada sebuah gereja di Singapura yang cukup maju dalam soal online system digital, online church. Ya. Dia berkata bahwa tetap faktor persahabatan penting. Jadi walaupun gereja menyiapkan produk-produk online, lalu kemudian siapa yang memperkenalkan produk ini? Kan begitu. Yang memperkenalkan produk ini siapa? Ya harus temannya dong. Jadi teman ini dengan temannya dia akan memperkenalkan ini loh produk bagus buat kamu. Kenapa kamu tidak berkunjung ke gereja onlineku? Lihatlah di situ. Ini ada sebuah seminar bagus ini tentang bagaimana memahami dirimu, ya toh. Karena kalau kamu memahami dirimu, kamu bisa memahami orang lain. Lalu kemudian itu menjadi sesuatu pertumbuhan yang sehat dalam hidupmu secara psikologis. Nah, orang lalu tertariklah dia masuk di situ. Lalu kalau sudah masuk di situ, terus di follow up sama temannya. Dan disitulah proses teman ini menjadi membimbing temannya yang belum mengenal Kristus. Jadi pertemanan tetap penting dalam konteks sebuah pelayanan online. Gitu. Jadi ini penting ya. Jadi gereja juga harus mengajarkan tentang aspek-aspek pertemanan, ya, hal-hal positif yang bisa dibangun. Ya, saya kira itu. Lalu saya bagian terakhir spiritualitas itu agak kurang jelas itu Pak Yusuf. Ya. Kalau begitu saya lanjutkan ya Bapak ya. Masih ya Pak, silakan Pak. Ada banyak pertanyaan. Banyak Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa peserta yang sangat antusias dengan Pak Hans ya. Mereka sepertinya butuh informasi data yang dapat dianalisa dan ditemukan oleh bilangan research ini. Terima kasih banyak.
Saya bacakan 3 atau 4 pertanyaan karena waktu kita ternyata tidak cukup, sedangkan pertanyaan yang tidak terjawab nanti akan disampaikan kepada Pak Hans. Jadi teman-teman peserta mahasiswa milenial, tolong jangan discourage atau tolong jangan merasa tidak nyaman karena pertanyaan akan disampaikan oleh Pak Hans. Dan sudah itu saya tidak bertanggung jawab. Jawab Pak Hans. Pertanyaan dari Ivo Arbi, STT Tawangmangu. Bagaimana sikap kita sebagai calon teolog berhadapan dengan jemaat yang seringkali menggunakan teknologi dalam ibadah, seperti balas WA, main game, lihat konten ketika ibadah berlangsung. Ini pertanyaan ringan tapi menarik juga. Mega Christine Haba dari Fakultas Teologi UKAW Kupang. Pertanyaannya adalah, peran keluarga dalam menuntun anak-anak untuk menerima Yesus justru lebih tinggi dibandingkan pendeta. Saya sepakat bahwa ini merupakan kemajuan, namun hal ini ternyata berbanding terbalik dengan data selanjutnya, di mana anak-anak yang melarikan diri dari rumah justru lebih banyak terjadi karena ada masalah dengan orang tua. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana keluarga yang justru menjadi tempat pertama pengenalan akan Yesus Kristus, sekaligus tempat pertumbuhan spiritualitas anak, justru menjadi tempat penyebab anak melarikan diri dari rumah. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga dari Samuel Taruntung. Ini Taruntung lagi ya. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan tingkat pertumbuhan rohani dan seberapa, pada presentasi Bapak yang paparkan, bahwa tingkat pertumbuhan rohani dan seberapa seringnya pergi ke gereja anak laki-laki menempati posisi di bawah perempuan. Nah ini, yang laki-laki selalu ada di bawah perempuan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Dan selalu mengingatkan bahwa hal tersebut selalu menjadi bagian dari gereja, baik di kota maupun di desa. Yang pertanyaan ketiga, dari Z Telepta dari STFT GKI Kine Jayapura. Kami di Papua memang tidak ketinggalan dalam teknologi, namun kebanyakan dari kami tidak siap dan tidak memahami bagaimana berteologi menggunakan teknologi. Kemudian sikap skeptis dari umat terhadap pelayanan gereja yang muncul akibat tutupnya pintu gereja karena COVID. Ditambah isu sentral di Papua seperti masalah HAM. Juga informasi dari media yang relatif penuh dengan hoax yang sangat mempengaruhi pemikiran dan perilaku kaum muda-mudi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sangat rumit. Pertanyaan dari Carly STT Ikat, Carly Sihombing. Adakah data yang Bapak berikan mengenai perkembangan keseriusan dalam beribadah secara virtual bagi generasi muda? Seperti pakaian, etika beribadah secara virtual. Nah ini, etika serius dalam keseriusan beribadah secara virtual bagi generasi muda. Yang terakhir, mohon maaf teman-teman mahasiswa karena ternyata tidak semua pertanyaan bisa dijawab nanti. Pertanyaan dari Elizabeth Katarina dari STAP, ya, Tiranus. Pak Hans, pada slide mengenai faktor yang membuat gereja kehilangan kaum muda, presentasi yang paling tinggi ada pada program gereja yang tidak menarik. Bagaimana peran gereja menanggapi hal ini, mengingat banyaknya pemimpin gereja yang masih memiliki pola pikir lama atau kolot, bukan saya Pak Hans, sehingga kurang bisa menerima masukan dari anak-anak muda untuk mereformasi program yang ada di gereja. Pertanyaan lain akan kami kirim ke Pak Hans dari Enresito, STT Fakfak, ya, dari Jordi, STT Papua, Yosua, STT Jeffrey. Aduh, masih banyak pertanyaan. Yang jelas Bapak masih harus bertanggung jawab nih. Saya tidak mau bertanggung jawab nih. Pak Hans, silakan Pak Hans. Baik. Nanti mungkin minta tolong panitia men-sorting kali ya pertanyaannya supaya bisa dikelompokkan kan begitu ya. Lebih mudah. Baik, terima kasih juga pertanyaan-pertanyaannya ya, semangatnya, antusiasmenya. Baik, bicara tentang ibadah, bagaimana kalau jemaat di tengah ibadah menggunakan WA, akses ke
Google dan sebagainya. Ya saya kira tetap artinya ini kan sesuatu hal yang baru ya. Kadang-kadang kita berpikir kalau sesuatu hal yang baru itu tidak perlu ada pendidikannya. Padahal perlu ada pendidikannya. Nah disitulah ini tanggung jawab gereja untuk belajar mendidik. Dengan memahami bahwa tiap orang itu berbeda-beda. Jadi mesti diajar, katakanlah untuk silence itu juga mesti diajar. Bagaimana lagi kebaktian, handphonenya mesti di silence. Ya. Ada orang kan cuma berpikir pokoknya silence saja kan gitu. Padahal ada beberapa orang yang handphonenya nggak ngerti bagaimana bisa silence begitu tuh. On terus. Lah kenapa kok enggak kaum muda ditunjuk 1-2 di satu counter tertentu? Kalau ada kesulitan untuk men-silence HP-nya ada di belakang di sana, ada yang ngajarin kan gitu. Lah kan bisa ya. Itu kan sederhana. Kadang-kadang kita berpikir semua orang tahu, enggak juga tuh, banyak yang enggak tahu kan. Lalu kemudian perlu diajar kenapa kok jangan akses waktu lagi ibadah. Nah, kita kasih tahu. Pernah nggak waktu saudara mengakses sementara mendengar khotbah lalu mengakses Google lalu kemudian saudara tidak menangkap khotbah selanjutnya? Ada nggak? Nah, kalau demikian kan saudara rugi, kehilangan poinnya. Tetapi ingat juga hal yang kedua, ada juga orang-orang yang bisa tuh mampu. Ya, mampu. Justru kalau dia diem, dia ngantuk. Kalau dia tangannya ketak-ketik, dia bisa. Ya, dia itu bisa. direktur pelaksana kami, Dila kami Bapak. Kalau diam, dia ngantuk. Iya, betul. Istri saya juga begitu. Dia luar biasa sekali. Dia justru dia ketak-ketik itu dia telinganya dengar terus. Kalau saya nggak bisa. Nah bahkan kan seringkali sekarang pendeta kan khotbah ya khotbah. Dia nyebut satu resource sumber ini, ya, tentang apa yang diceritakan. Itu jemaat sekarang langsung ambil, cari resource-nya, dia ingin tahu, wah ya betul. Kan gitu. Jadi dia punya konfirmasi. Tetapi kan diberi pelajaran bagaimana tetap fokus. Tidak semua orang bisa multitasking. Ya. Jadi harus bisa, itu bagian dari penguasaan diri, bagian dari fokus. Karena dalam hidup ini pun kan juga harus ada fokus. Nggak bisa toh sambil kita bicara dengan orang lalu kemudian sedikit-sedikit kita ambil HP kita, gitu. Lah itu kan tidak ngerti etika. Lah itu mesti diajarkan juga bagian-bagian seperti itu. Jadi itu penting saya kira. Jadi pendidikan penting itu yang disebutkan sebagai salah satu literasi dasar yang harus dimiliki oleh semua orang di dunia ini. Ada 6 literasi dasar, diantaranya adalah literasi digital. Yang kedua adalah keluarga. Tadi kontradiksi, satu sisi keluarga itu tempat untuk anak bertumbuh rohaninya, tapi sisi yang lain justru ada banyak anak yang meninggalkan rumah ya karena keluarga menjadi tempat yang tidak nyaman. Saya kira disinilah sebenarnya tantangan dari gereja, bagaimana menyiapkan keluarga-keluarga menjadi orang-orang Kristen yang otentik, orang-orang Kristen yang asli. Jadi bukan hanya sekedar keluarga yang religius, tetapi bagaimana menjadi keluarga yang betul-betul rohani. Ya. Jadi dia betul-betul punya relasi dengan Tuhan, dan relasinya dan Tuhan itu justru menghasilkan sebuah transformasi dalam hidup mereka, sehingga anak-anak bisa melihat bahwa surga itu hadir di dalam keluarga. Saya kira itu memang menjadi tantangan. Ya, menjadi tantangan. Jadi kalau keluarga itu sehat, maka anaknya sehat dengan sendirinya. Ya. Yang ketiga, bicara tentang gender. Kenapa kok perempuan lebih banyak yang tingkat kerohaniannya lebih tinggi? Ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan gereja, misalnya terjadi di Korea Selatan, itu ada satu gereja sangat besar, ya dulu dikatakan sebagai gereja terbesar di dunia, yaitu gereja dari pendeta David Yonggi-cho. Waktu diteliti dikatakan di situ paling banyak pemimpinnya itu ibu-ibu. Kenapa? Ya, dia bilang ibu-ibu itu kan hatinya lebih lembut, ya. Jadi dijamah Tuhan, jadi lebih lembut. Kalau bapak-bapak itu lebih keras, kan? Ya, jadi saya kira itu hal yang sering kali terjadi, ya. Makanya satu sisi ya, ibu-ibu itu luar biasa, ya, luar biasa. Banyak
perintis-perintis gereja, ya, ibu-ibu yang menyerahkan hidupnya melayani Tuhan, ya. Itu sebabnya juga mungkin ya gereja digambarkan sebagai mempelai perempuan, gitu ya. Ya, jadi harapan Tuhan itu kita jadi mempelai perempuan walaupun laki-laki hatinya juga lembut juga. Gitu ya. Oke. Berikutnya, ini pertanyaan yang rumit ini ya tadi soal di Papua ya, bagaimana kita menyikapi gereja yang sekarang ditutup karena harus online, lalu media sosial banyak hoax, ya, dan segala macam. Jadi kembali saya katakan memang kemajuan zaman teknologi itu netral sifatnya. Jadi bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi bagaimana kita dengan bijaksana menggunakannya akan bermanfaat. Kalau tidak, gereja akan sangat ketinggalan, tertinggal ya. Jadi kemarin ada satu cerita lucu, satu pendeta mau ambil uang di bank katanya ya. Waktu dia mau masuk di situ, lalu kemudian dia di-scan pakai termogan. Dia kaget, dia mundur, dia bilang, stop, jangan, katanya. Loh, kenapa? Saya tidak mau, katanya. Loh, mesti Pak, ini protokolnya begitu. Nggak mau, marah itu pendeta. Akhirnya tidak jadi ambil uang. Nah, ini kan ketakutan teknologi, ya toh. Ya, belum lagi memang ada hoax yang bilang itu bikin rusak otak dan sebagainya. Ini aneh sekali. Ya. Jadi karena kurang pengetahuan, umatku jadi binasa. Ya. Jadi harus ada penyadaran ya, bahwa teknologi itu bukan musuh, bisa dipakai. Ya, sama seperti uang toh. Uang itu kan bisa positif, bisa negatif kan. Itu kan alat tukar saja. Tetapi kalau kita cinta sama uang dipergunakan untuk hal yang jahat ya jadi jahat. Tapi uang digunakan untuk pekerjaan Tuhan ya jadi baik. Gitu. Jadi saya kira ini harus disadarkan. Jadi bagaimana menggunakan sosial media jangan untuk hoax, ya, untuk hal yang baik. Jadi kita kan mengajarkan juga pada jemaat bagaimana menggunakannya. Jadi kita kasih tahu. Loh, sekarang Alkitab murah loh, pakai HP ada Alkitab di situ, nggak usah beli, nggak usah bayar, kan murah. Nah, kalau dulu saya utus tim pergi pekerjaan misi ke daerah yang resistan di daerah Lombok, lalu ditipu oleh kelompok lain, lalu Alkitab diambil, lalu mereka berkata ini Kristenisasi ini buktinya nih Alkitab. Wah, kita nggak bisa apa-apa. Ya, tapi kalau sudah ada di elektronik kan nggak ada masalah, kita tinggal kirim sama orang ambil download di situ, dia bisa punya Alkitab di HP-nya kan udah sekali. Mohon maaf Bapak, waktu Bapak habis. Sudah murah, ya efektif lagi. Oh iya. Baik. Habis Bapak waktunya. Terima Masih kasih. ada sisa pertanyaan lagi ya. Mohon Bapak bisa menjawab dengan ringkas karena kita akan menyelesaikan sesi yang pertama ini. Masih ada satu kayaknya. Iya, dua saya kira ya. Satu, dia harus etika tentang keseriusan dalam virtual meeting. Ya harus bijaksana lah ya, saya kira ya. Ada dua hal saya pikirkan. Satu, saya kira virtual meeting tidak harus terlalu kaku, ya tak? Karena dalam dunia pendidikan kita melihat bahwa sesuatu yang kaku itu kadang-kadang menyulitkan orang untuk menerima informasi pengetahuan dengan baik, ya tak? Karena kaku, tegang dan sebagainya, ya. Ya justru penemuan pendidikan terakhir menunjukkan bahwa kalau perlu bagaimana emosi itu dilibatkan, ya. Perlu suasana informal di mana informasi bisa diserap dan lebih baik. Jadi jangan terus harus hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diada-adakan, gitu. Tidak ada perlunya toh, nggak ada perlunya, iya kan? Misalnya, oh saudara di rumah harus ikut virtual meeting harus dengan baju yang lengkap, pakai dasi, pakai jas, ya toh.
Padahal orang kan nggak kelihatan. Kalau kita tutup kameranya, videonya kan nggak kelihatan toh. Ya kan? Bisa aja saya mendengarkan kebaktian sambil makan pisang goreng kan nggak apa-apa toh. Apakah kalau kita pakai makan pisang goreng lalu kemudian penyerapan kita terhadap firman Tuhan lebih kurang? Atau jangan-jangan justru lebih bagus? Karena dengan suasana yang santai. Ya kan? Kalau di gereja menyanyi semua bisa ikut menyanyi dengan baik, ada suasana musiknya bagus, segala macam, suasananya lebih teduh kan ya. Kalau di rumah kan kondisinya macam-macam kan ya. Ada yang di rumah tidak ada AC-nya, ya. Ada di rumah yang situasinya perlu sesuatu yang lebih enak, lebih nyaman. Nah, itu harus tahu apa yang bisa, apa yang perlu, apa yang tidak perlu, saya kira. Jadi itu penting. Jadi jangan kepada ritualnya, tetapi pada esensinya, itu yang penting ya. Karena ritualnya kita tidak bisa kontrol kok, ngapain, ya toh. Apa yang esensi saja. Lalu program yang tidak menarik di kaum muda, ya di situ benturan antara pemimpin beda generasi. Makanya baik sebenarnya kalau pembina kaum muda itu ya jangan pendeta yang tua, ya sesama pemuda, ya sehingga tidak ada gap komunikasi, itu penting, ya. Lalu ya mau tidak mau ya memang harus belajar membuat satu program-program yang menarik, ya, program-program menarik. Ya. Saya kira itu aja sih, ya. Ya, terima kasih Pak Hans. Terima kasih banyak Pak Hans. Walaupun sinyal koneksi internet tidak stabil tadi, turun naik, tetapi kasih kita pada Tuhan tetap harus stabil, ya. Sebelum mengakhiri sesi yang pertama, saya harus menegaskan pada teman-teman peserta konsultasi ini bahwa gereja pada era milenial dipanggil untuk berubah menjadi gereja milenial, dan karena itu gereja mesti harus belajar dari generasi milenial untuk bisa melayani generasi milenial sesuai dengan kebutuhan, concern-nya, dan apa yang mereka inginkan agar berita Injil dapat didengar sebanyak mungkin oleh kaum milenial. Terima kasih, itu yang bisa kita dengarkan, kita diskusikan pada sesi yang pertama. Terima kasih Ibu Dilak, Ibu Lenta. Ruang virtual saya kembalikan kepada Ibu Lenta. Saya akan keluar, mohon maaf karena ada satu webinar lagi yang saya harus datangi lagi. Terima kasih, salam milenial, sampai jumpa, kita akan bertemu kembali pada acara yang berikutnya. Ibu Lenta. Terima kasih Pak Yusak, terima kasih Pak Lenta. Saya juga mohon diri, Bu. Terima kasih Pak Hans, terima kasih Pak Yusak. Teman-teman terima kasih semua juga untuk atensinya selama sesi yang pertama ini.